Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Materi Sejarah. Seperti yang saya sebut di awal tadi, kita akan membahas bagaimana hubungan manusia dan sejarah. Nah, di materi kita hari ini, kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama tentang bagaimana hubungan manusia dan sejarah. Lalu bagaimana tentang kehidupan manusia dan perubahan keberlanjutan. Lalu yang ketiga adalah bagaimana berpikir dengan cara perspektif sejarah. Nah, itu adalah 3 bahasan yang akan kita kaji hari ini. Nah, di sini yang pertama kita akan mengenal bagaimana hakikat sejarah ya. Hakikat sejarah itu erat kaitannya sebagai sejarah Indonesia. Kita tahu kita belajar bahasa sejarah Indonesia. Erat kaitannya sebagai sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai kisah. Artinya apa? Kalau misalkan sejarah sebagai peristiwa, sejarah itu unik sekali terjadi, ya teman-teman. Sekali terjadi, unik. Jadi sehingga tidak bisa diulang. Peristiwa tidak bisa diulang. Suatu peristiwa, entah itu peristiwa apapun, pasti tidak bisa diulang. Kenapa tidak bisa diulang? Karena pasti ada sesuatu yang hilang, tidak lengkap. Contoh, mungkin kita pernah menyadari bahwa ketika kita jatuh di tempat yang sama, apakah itu berarti sejarah itu berulang? Contoh, misalkan teman-teman ketika jalan, ya naik motor, tiba-tiba mau parkir, pas parkir jatuh, dan keesokan harinya teman-teman melakukan hal yang sama, itu bukan berarti sejarah berulang. Tapi kejadiannya memang berulang, tapi momennya, jamnya, tempatnya, posisinya itu pasti beda, meskipun kesannya seperti terulang. Nah, itu adalah sejarah sebagai peristiwa, ya. Lalu yang kedua adalah hakikat sejarah adalah sejarah sebagai kisah. Seperti apa? Sejarah sebagai kisah artinya sejarah sebagai hasil rekonstruksi atau upaya menghadirkan kembali peristiwa sejarah ke masa kini yang disajikan melalui berbagai media. Entah itu bisa berupa audio, berupa video, atau berupa tulisan. Ya. Nah, itu ada 2 hakikat sejarah. Ada satu peristiwa, ada yang kedua adalah sebagai kisah. Nah, yang selanjutnya, kedudukan manusia dalam sejarah seperti apa? Tadi kan kita akan membahas ya, bagaimana hubungan manusia dan sejarah. Nah, manusia dan sejarah itu tidak bisa terlepas ya. Kenapa? Karena sejarah itu pasti membahas tentang manusia, khususnya yang pelajaran sejarah yang akan kita kaji selama 3 tahun ke depan, karena kalian kelas 10. Ini materi kelas 10. Yang pertama, sejarah sebagai objek, ya, manusia sebagai objek sejarah. Yang kedua, manusia sebagai subjek sejarah. Objek artinya apa? Karena semua tulisan sejarah itu pasti tentang manusia, ya. Karena segala yang dilakukan oleh manusia dalam ruang dan waktu itu menjadi kajian sejarah, menjadi objek sejarah. Sehingga wajar kiranya bahwa ketika selama manusia ada, maka selama itu sejarah ada. Ya, selama manusia ada, maka selama itu sejarah ada. Makanya sangat tidak betul jika kalian memandang bahwa sejarah tidak perlu, karena sebenarnya sejarah beriringan dengan umat manusia. Lalu yang kedua adalah manusia sebagai subjek sejarah. Subjek ada 2 hal. Yang pertama, manusia sebagai penulis peneliti sejarah, subjek yang meneliti, ya. Yang kedua adalah subjek dalam arti pelaku yang melakukan manusia, yang diteliti manusia. Oleh karena itu manusia hadir sebagai objek sekaligus subjek dalam sejarah. Nah, itu adalah kedudukan manusia dengan sejarah. Paham? Kira-kira? Itulah kenapa kalian tidak bisa bilang bahwa sejarah itu bukanlah bagian dari kalian. Sejarah itu tidak penting. Salah. Karena suatu hari nanti kalian akan ditanya tentang sejarah, dan kalian akan malu ketika kalian tidak tahu apa-apa dengan sejarah bangsa kalian sendiri. Makanya sejarah penting kadang-kadang ya, ketika kalian belajar nanti. Bukan ketika belajar saat ini, tapi belajar nanti ketika di luar sana kalian ditanya bagaimana sejarah, tapi kalian tidak tahu. Gitu. Nah,
Selanjutnya adalah konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, kalau konsep ruang itu terkait tentang apa, teman-teman? Yaitu terkait tentang tempat terjadinya suatu peristiwa. Ya, tempat terjadinya suatu peristiwa. Nah, dimensi ruang dan waktu dapat menunjukkan peristiwa sejarah sebagai peristiwa yang khas dan unik, terjadi di tempat tertentu dan itu juga belum tentu terjadi di tempat yang lain. Seperti itu. Konsep ruang, tempat terjadinya suatu peristiwa. Dan itu juga terkait cakupan pembahasan. Kenapa? Karena nanti ke depan kita akan membahas berbagai kajian sejarah yang berdasarkan terhadap ruang. Seperti sejarah kota Tanjung Pinang, sejarah Kabupaten Bintan, sejarah Bandung, sejarah Jakarta, sejarah Jawa Barat, sejarah Indonesia. Itu terkait dengan ruang. Pun dengan sejarah pedesaan. Tadi kota, sekarang pedesaan. Sejarah desa Nunggu, sejarah desa Bintan Timur, sejarah desa Majalaya, ya, karena seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah sejarah lokal. Kalau tadi terpisah antara suatu yang administratif berupa kota atau desa, sekarang lebih kepada sejarah lokal. Komunitas tertentu, gitu ya, tempat-tempat tertentu. Nah, lalu bagaimana dengan waktu? Nah, waktu itu menandai sebuah peristiwa sejarah. Waktu pula yang menandai bahwa sebenarnya sejarah itu unik. Unik itu khas. Kalau kalian menemukan barang sesuatu dan tiada duanya, itulah unik. Kenapa tiada duanya? Karena memang secara real, secara nyata, peristiwa sejarah itu terjadi di masa lalu. Tak mungkin kalian bisa mengulanginya. Yang ada yang kalian bisa lakukan adalah menceritakannya kembali. Seperti itu ya. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah memang bohong lah, kan buktinya ada video. Itu belum tentu lengkap. Kalau kalian lihat ketika dua orang yang saling berhadapan, ya, kalian nge-shoot video di suatu angle saja, suatu sudut di mana di belakang pria itu kalian sorotnya. Kalian tidak mungkin melihat sosok wanita yang ada di hadapan pria itu. Tapi di perspektif lain, jika kita balik ya posisi videonya di belakang wanitanya, mungkin akan nampak dua-duanya kan saling berhadapan ya, wanita pria. Kan biasanya pria lebih gede ya. Kamera video kalian ada di sebelah sana, pasti ceweknya gak akan kelihatan gitu ya. Kalau kita lihat kameranya di belakang cewek sana, pasti si cowok kelihatan. Itu yang menentukan bahwa video pun tidak menjamin peristiwa itu utuh dihadirkan kembali. Makanya peristiwa adalah unik karena waktu. Yang kedua adalah menerangkan kapan ya terjadinya sebuah peristiwa. Yang terkait dengan waktu, jam berapa, hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, itu menunjukkan suatu peristiwa kapan terjadinya sebuah peristiwa. Terus yang ketiga adalah pembeda antara sejarah dengan mitos. Apa bedanya? Kalau mitos kan cerita-cerita yang mungkin tidak ada faktanya, tapi kalau sejarah dasarnya adalah fakta. Jika fakta tidak ada dalam sejarah, maka otomatis itu bukan sejarah. Nah, yang ketiga adalah menandai kondisi suatu zaman. Nah, kadang-kadang kan kita bisa melihat kondisi zamannya Jokowi seperti apa, kalau contoh secara politik ya. Kondisi zamannya SBY seperti apa, nah, itu adalah salah satu contoh bahwa sejarah menandai kondisi suatu zaman. Nah, kehidupan manusia dalam dimensi waktu, ya, itu ada kunci. Ya. Konsep waktu menjadi kunci dalam memahami dinamika kehidupan manusia. Menurut Kunto Wijoyo, konsep waktu dalam sejarah dibagi menjadi 4 unsur. Ya, ada perkembangan, perubahan, perkembangan, pengulangan, ada juga kesinambungan. Nah, coba kalian cari seperti apa 4 konsep ini dan bagaimana hubungannya dengan sejarah. Lalu yang selanjutnya, jika tadi kita membahas bagaimana hubungan manusia dan sejarah, maka kita akan selanjutnya membahas tentang perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Seperti apa? Nah, ada contoh nih ya. Kalian tahu ya, perubahan berarti kan sesuatu berubah. Perubahan kondisi dari A ke B. Perubahan
dari kecil menjadi besar, besar jadi kecil itu perubahan. Kalau keberlanjutan ya perubahan itu terus berlanjut sampai sekarang mungkin. Kita lihat salah satu contoh yang saya tampilkan, bahwa kalau misalkan di sini saya tampilkan adalah ledakan bom atom di Jepang pada 1945. Terkait konsep perubahan, bom ini menyebabkan kerusakan dan korban jiwa bukan sedikit, banyak sekali. Ya, nah. Dan ini secara perubahan menandai kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Ya, perubahan. Yang asalnya menang jadi kalah. Yang asalnya lagi perang jadi kalah. Itu perubahan. Tapi apakah perubahan itu berakhir? Apakah perubahan itu berakhir? Kita lihat. Tidak ternyata. Karena perubahan itu terus berlanjut. Ya. Apakah setelah bom itu Jepang menjadi bukan negara dan itu terus berlanjut. Dan itu mengubah situasi politik di wilayah jajahan Jepang. Ya, seperti itu. Terus yang kedua munculnya gerakan kemerdekaan di berbagai wilayah termasuk Indonesia ketika Jepang kalah dan sekutu yang menang, Inggris dan lainnya. Kemudian muncul berbagai gerakan kemerdekaan di berbagai wilayah termasuk Indonesia. Ketika Jepang, ya, negeri-negeri jajahan Jepang pasti ingin memerdeka. Salah satunya Indonesia. Nah, itu adalah salah satu contoh konsep perubahan dan keberlanjutan. Yang selanjutnya adalah konsep kronologis. Terkait dengan apa? Yaitu perspektif ya. Sebagai seorang sejarah, sebagai seorang yang meneliti sejarah, kita harus mampu menganalisis suatu peristiwa sejarah berdasarkan cara berpikir sejarah. Yang pertama adalah konsep kronologis. Di mana yang pertama, sebelum kita melakukan proklamasi, kita sudah ada yang namanya pembentukan BPUPKI. Kita tarik dari sini ya, meskipun sebenarnya ceritanya bisa lebih panjang, tapi kita tarik dari satu konsep ini. Nah, pembentukan BPUPKI, kemudian kunjungan tokoh-tokoh bangsa Indonesia ke dalam Vietnam, ya. Terus yang selanjutnya terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Selanjutnya Indonesia merdeka. Nah, itu adalah urutan waktu secara kronologis. Jadi kita sejarah harus pandai melihat bahwa sesuatu itu terjadi tidak begitu saja. Pasti ada peristiwa-peristiwa setelahnya dan sebelumnya. Artinya, kronologi dalam sejarah berarti urutan waktu dari sejumlah peristiwa atau kejadian. Oleh karena itu, peristiwa sejarah harus disusun berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Seperti itu ya. Nah, konsep selanjutnya adalah konsep diakronik. Tadi kronologis, sekarang diakronik. Diakronik, suatu peristiwa berkembangan berdasarkan waktu. Suatu peristiwa tidak hanya sebagai peristiwa tunggal. Tadi saya bilang ada pasti memiliki hubungan dengan peristiwa sebelumnya dan akan menyebabkan peristiwa setelahnya. Ya. Yang kedua adalah konsep diakronik, memandang peristiwa sebagai mengalami perkembangan yang bergerak sepanjang masa. Sepanjang masa artinya terus bergerak ya. Peristiwa sejarah terus bergerak. Jadi dia memanjang dalam waktu. Dia tinggal sebutkan, tadi saya bilang BPU secara kronologis ya, karena konsep kronologis dan diakronik ini hampir sama. Kalau tadi ada waktu dicontoh adalah pembentukan BPUPKI, kemudian selanjutnya kunjungan ke dalam, selanjutnya peristiwa Rengas Dengklok, selanjutnya Indonesia merdeka. Itu disebutkan cuma konsep-konsep kecil karena memanjang. Kita bisa menggali lebih dalam dengan apa? Dengan konsep selanjutnya, yaitu sinkronik. Kalau sinkronik kebalikannya, dia melihat keluasan ruang tapi mengabaikan waktu. Jadi dia kaji perbagian. Kalau kita lihat secara sinkronik, kita akan mengkaji bagaimana BPUPKI, seperti apa jalannya BPUPKI, dampak politiknya apa, dampak sosiologisnya apa bagi bangsa Indonesia. Dan BPUPKI itu bisa kita kaji secara sinkronis. Ya, jadi kalau tadi berurut itu kita tinggal sebut-sebutkan kecil ruangnya karena hanya menyebutkan. Jika sinkronik nanti sebaliknya. Kita lihat yang sinkronik. Nah, sini ada 3. Menurut Kuto Wijoyo, sejarah akan menjadi sinkronik jika bersentuhan dengan ilmu sosial. Tadi saya bilang, ketika suatu peristiwa BPUPKI kita kaji secara sosiologi, ekonomi, sosial, politik, maka kita akan masuk kepada wilayah sinkronik. Ya teman-teman, saat sejarah ditulis dengan pendekatan ilmu sosial,
Sejarah tidak hanya memanjang dalam waktu, tapi juga meluas dalam ruang. Sehingga bahasa sejarah akan semakin padat, semakin luas, ya. Panjang dan luas itu adalah kajian sejarah secara diakronik dan sinkronik. Konsep sinkronik ini menyebabkan karya sejarah semakin kaya, ya. Jadi kita tidak hanya bercerita Indonesia merdeka selesai, itu tidak, ya. Tapi kita akan melihat bagaimana sejarah kemerdekaan kita, proklamasi dilaksanakan, bagaimana peristiwa sebelumnya, bagaimana peristiwa setelahnya. Peristiwa sebelumnya dari Hasliglo, apa dampak Hasliglo? Peristiwa setelahnya terjadi kedatangan sekutu, apa dampak politik dari kedatangan sekutu? Apa dampak administrasi pemerintahan? Oh, kan? Jadi bahasanya begitu luas dan kaya. Gitu ya. Itulah konsep diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Selanjutnya adalah konsep kausalitas. Setiap peristiwa memiliki latar belakang yang menjadi pemicunya. Sejarawan Suhartono dalam buku Teori dan Metodologi Sejarah menyatakan bahwa dalam peristiwa sejarah terdapat sebab umum dan sebab khusus. Sebab khusus ini sering disebut sebagai pemicu atau trigger. Pemicu. Kenapa? Karena suatu konsep kausalitas menandakan bahwa suatu peristiwa itu tidak sekonyong-konyong terjadi, teman-teman, tapi akan terjadi karena ada sebab. Dan sebab-sebab itu yang dikaji tadi, yang menurut Suhartono ada yang sebab khususnya, yang sebab langsung gitu. Ada sebab-sebab yang tidak langsung atau sebab-sebab umum, ya. Sedangkan konsep kausalitas menurut Suhartono yang selanjutnya adalah ada dua. Ada multikausal, ada seleksi kausal, ada multikausal, ada monokausal, ada satu sebab, ada banyak sebab. Banyak sebab artinya ya dipengaruhi bukan hanya satu dua faktor, tapi lebih dari itu, gitu ya. Seperti kenapa Islam masuk ke Indonesia begitu mudah? Pertama sebabnya caranya damai. Terus Islam masuknya mudah, itu kedua. Ketiga, karena kemunduran kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Itu tiga saja ya, sebenarnya masih banyak faktor-faktor lain. Nah itu adalah sebab multikausal, ya. Sebab yang tidak hanya satu sebab, tapi banyak. Sedangkan seleksi kausal menyeleksi banyak sebab, ya, menurut hierarki tertinggi menjadi sebab utama, seperti itu. Dan yang terakhir adalah konsep periodisasi. Nah, dalam konsep periodisasi merupakan waktu itu yang diterapkan dalam kajian sejarah. Untuk apa ya? Sebenarnya untuk mempermudah kajian kita kelompokkan peristiwa-peristiwa sejarah, sehingga kita akan membuatnya menjadi lebih sederhana, untuk menyederhanakan agar kita mudah memahami. Contoh ini periodisasi yang dibuat dari MC Ricklefs, yang kebetulan sudah meninggal 1 tahun yang lalu kalau tidak salah. Salah satu profesor yang sangat concern terhadap sejarah Indonesia, dia membuat sebuah periodisasi di sejarah Indonesia. Yang pertama 1200 ya, lahirnya zaman modern. 1630 sampai 1800 perjuangan merebut hegemoni. 1800 sampai 1910 pembentukan negara jajahan. 1900 sampai 1942 munculnya konsep Indonesia muncul. 1942 sampai 1950 runtuhnya negara jajahan, ya. Dan yang terakhir 1950 sampai 2008 Indonesia merdeka. Oke, kita review materi kita ya. Tadi kita telah membahas tentang bagaimana ya manusia dan sejarah, terus bagaimana konsep ruang dan waktu tadi ya kita bahas juga, terus apa juga perubahan dan keberlanjutan, cara berpikir sejarah, ada kronologis, ada diakronis, ada sinkronis, ada kausalitas, dan ada periodisasi. Nah, tugas kalian selanjutnya adalah review ya. Kalian coba review kembali materi ini dari pertama sampai akhir. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan. Itu saja yang bisa sampaikan hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh tuliskan di komentar. Dan kalau ada kajian-kajian yang ingin bahas, kalian bisa tuliskan juga di komentar. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah,